Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Before 30 dan saya Philip Mantova. Sungguh, hari ini adalah hari yang begitu indah dan inilah hari di mana Tuhan akan menjawab doa. Banyak orang berkata, bahkan percaya, kalau doa mengubah segala sesuatu. Saya juga percaya. Saya percaya doa punya kuasa membuat segala sesuatu tidak sama. Tetapi hanya saja saya tidak yakin kalau segala tipe doa akan berkuasa. Contohnya, doa yang asal-asalan tidak akan berakhir di mana-mana. Karena itu saya ingin sekali untuk hari ini, saya bergairah sekali di episode yang satu ini untuk mengelupas satu persatu, selapis demi selapis, rahasia kuasa doa. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Anda sudah menemukan rahasia itu, 30 menit yang segera akan berlalu ini akan menjadi masa-masa waktu-waktu mengubah hidup setiap kita. Ya, segala dosa akan diselesaikan oleh Tuhan. Penyakit akan disembuhkan, badan Anda akan pulih kembali, dan saya percaya kehidupan akan diubahkan. Tapi sebelumnya, kita akan masuk sebentar lagi dalam sesi praise and worship atau pujian penyembahan. Jangan lupa bawa beban doa Anda masuk ke hadirat Allah, dan saya tunggu Anda sebentar lagi bertemu lagi. Kita duduk bersama, kita akan bicara apa artinya doa tanpa kompetisi atau saingan. Mari masuk dengan saya. How beautiful
Doa yang tanpa saingan. Doa semacam apakah itu? Mengapa doa yang begitu sangat-sangat besar kuasanya? Kita langsung lihat dari pengajaran Tuhan sendiri tentang doa. Lukas pasal 11. Hal berdoa. Bunyinya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Terus terang pemirsa, doa Yesus ini terlalu sederhana. Anda setuju dengan saya? Coba kalau kita lihat kembali ya, meskipun tidak ditulis di sini, doa Yesus sendiri waktu secara pribadi bicara sama Bapa. Tapi dari doa yang diajarkan ke muridnya, gampang sekali. Betul-betul straight to the point, tidak bertele-tele, tidak basa-basi, langsung beritahu apa mau. Apa yang dia ingin, apa yang patut kita inginkan maksud saya. Lihat, sekali lagi saya bacakan ya, coba kita perhatikan. Jawab Yesus sama mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah ini, Bapa, dikuduskanlah namamu." Itu kan menyapa. "Datanglah kerajaanmu," bicara berserah. "Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Langsung minta kebutuhan dasarnya, yaitu makanan. "Dan ampunilah kami akan dosa kami," kebutuhan setiap manusia yang berdosa. "Sebab kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan atau jauhkan kami dari bencana malapetaka." Udah, gitu aja. Mengapa doa yang segini sederhananya, pendek lagi, tidak panjang, begitu berkuasa, powerful sekali? Pasti ada rahasianya, faktor-faktor lain yang kita abaikan ketika kita baca cerita ini. Yang pasti, faktor ini, perhatikan ya, yaitu dikatakan di Alkitab di ayat pertama tadi, saya ulangi, suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Tempat di mana Yesus berdoa menentukan, sehingga memberikan nilai lebih pada doa itu sendiri. Tempat itu diperhitungkan oleh Bapa di sorga, membuat doa jadi semakin mahal rasanya. Karena Yesus sedang berdoa di tempat di mana orang-orang lain tidak berdoa. Atau kalau mereka berdoa pun keluar dari tradisi, bukan dari kerinduan, apalagi iman, percaya Allah menjawab doa. Dan bukan hanya tempat, people, atau orang-orang sekelilingnya, yang kebetulan saat itu adalah murid-muridnya, mereka juga nggak berdoa lagi. Buktinya, ketika Yesus berhenti berdoa, mungkin itu berhenti selesai atau taking a break, atau hanya beristirahat sebentar saja, langsung dilempari sebuah pertanyaan. Mereka langsung bertanya kepadanya. Nggak ada yang salah dengan bertanya. Oke, tapi ini bertanya ketika Yesus berdoa, berarti pratanda, ketika Yesus tutup mata, mereka buka mata. Ketika Yesus berbicara kepada Bapa, mereka berbicara satu sama lain, komentari. Ketika Yesus sudah buka mata, mereka langsung bertanya. Kalau murid-muridnya bertanya sama Yesus, ajari kami berdoa ya Tuhan. Dengan kata lain, mereka tadi tidak berdoa. Apakah Anda juga menemukan diri Anda hari ini, Anda sedang berada di sebuah keluarga, dan Anda seorang diri, orang Kristen di sana. Atau mungkin ada anak-anak Tuhan juga, tapi mundur semua, Anda satu-satunya yang sungguh-sungguh. Dalam situasi seperti itu, doa Anda kan jadi lebih sungguh, bukan? Dan doa Anda jadi lebih mahal. Karena tidak ada kompetisi di sekeliling Anda, tidak ada lagi orang yang berdoa. Sehingga kalau Anda berdoa dalam situasi seperti itu, nilainya tidak kalah dengan doa ribuan jemaat di dalam satu gereja, katakanlah sebuah kebaktian doa. Justru di mana doa jarang dinaikkan karena nggak ada orang yang percaya, kalau Anda berdiri di sana, setiap kali Anda buka mulut dan berbicara, keluar kata-kata, perhatian seluruh malaikat di sorga akan tertuju kepada Anda. Percayakah Anda? Dan doa Anda akan segera dijawab. Doa yang seperti ini jadi jauh lebih mahal. Doa bisa jauh lebih murah nggak? Bisa, kalau kita asal-asalan. Kok bisa? Mungkin kita di sebuah kebaktian. Mungkin kebaktian kebangunan rohani bahkan, dengan pembicara terkenal. Ketika semua berdoa, Anda ikut-ikutan. Ya bolehlah doa seperti itu juga pasti ada gunanya. Tapi pasti beda, karena Alkitab berkata doa orang benar yang dengan sungguh-sungguh atau yakin didoakan. Kesungguhan itu bertambah menjadi-jadi ketika Anda
berada di dalam suatu posisi keadaan yang terjepit sekali secara rohani. Saya ingin menguatkan hati Anda. Jangan putus asa. Justru ketika doa susah, disitulah doa akan dijawab. Ketika Anda merasa sudah gak kepingin berdoa, disitulah pantang menyerah. Karena saat itulah Anda sudah dekat dengan sebuah jawaban. Barusan saja pemirsa kita sudah belajar tentang pentingnya tempat maupun manusia atau orang-orang di sekeliling kehidupan doa kita. Karena mereka bisa menjadi batu tumpuan, batu loncatan agar membuat doa kita sebuah korban dan pengorbanan di hadapan Tuhan. Nah, kita harus lihat lagi ada faktor-faktor lain yang saya masih mau jelaskan dengan Anda. Kita langsung baca di ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Tolong dicatat kata tengah-tengah malam, pada tengah malam. Nanti kita akan kembali ke situ lagi, saya akan jelaskan. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Kita sudah membahas 2 faktor tadi yang membuat doa menjadi lebih berarti dan sungguh-sungguh, yaitu the place atau tempat, dan manusia atau orang-orang sekeliling kehidupan doa kita. Sekarang saya mau bahas yang ketiga dan keempat, yaitu tentang waktu atau timing dan juga tujuan. Nah, yang tadi saya sudah baca, saya minta Anda perhatikan dan untuk catat adalah ada kata pada tengah malam. Orang ini datang mengetuk pintu tetangganya pada tengah-tengah malam, yaitu pukul 12 ketika semua orang sudah tertidur di kota itu. Jadi doa itu harus segera, tak peduli waktunya, di mana saja, kapan saja, ketika Anda merasa disuruh Tuhan berdoa untuk sesuatu, kalau perlu, menyingkirlah daripada khalayak orang banyak, gak perlu ditunjukkan ke depan orang, nanti seperti orang Farisi. Di satu tempat sendiri, Anda bisa berbicara dengan Roh Kudus. Yang pasti doa harus segera. Doa dengan besok, atau besok saja saya berdoa, nanti doa dengan nanti, kedua kata itu tidak jodoh. Pemirsa, kata doa itu selalu disamakan di hadirat Allah dengan kata sekarang atau hari ini berdoalah. Doalah hari ini, doalah sekarang berdoa. Dan tentunya doa juga perlu ada suatu pengaturan waktu yang lebih baik. Meskipun segala waktu adalah waktunya Tuhan, saya tidak memelihara hari tertentu, hari Sabat harus hari ini, atau memelihara bulan sakral. Saya nggak percaya semua waktu milik Yesus, semua waktu milik Tuhan. Bahkan jamnya juga nggak ada yang namanya pagi lebih rohani, malam itu kurang rohani. Meskipun segala waktu adalah waktunya Tuhan, tidak segala waktu adalah waktu saya loh. Saya harus bisa atur waktu, karena ada waktu-waktu tertentu, terlalu banyak gangguannya untuk berdoa. Betulkah? Bukankah demikian juga di dalam kehidupan Anda? Meskipun semua waktu milik Tuhan, kita perlu pilih waktu kapan kita bisa menyendiri dan paling konsentrasi. Nah, doalah saat itu. Saya sendiri punya banyak pengalaman berdoa dan saya suka sekali berdoa tengah-tengah malam. Beneran ini harafiah tengah malam. Di atas pukul 12. Karena saya punya sebuah logika kayak anak kecil gitu ya. Kalau saya mau bicara sama papa saya tunggu saudara-saudara saya tidur dulu. Supaya proposal saya lebih didengar. Meskipun Tuhan bisa dengar semua doa, tapi ini logika saya sajalah. Anda boleh tiru, boleh tidak. Jadi saya suka malam hari, buka mata, dan hingga sampai larut-larut pagi berdoa. Karena saya merasa di Asia, di Indonesia, di belahan dunia sisi sini, semua orang tertidur pulas. Suara saya naik ke sorga dengan beberapa orang saja yang sedang terjaga untuk mencari wajah Allah. Apa yang saya sering doakan, saya biasanya masukkan proposal kerajaan sorga dulu. Saya kalau doa ya, tujuannya itu harus tinggi. Tujuan itu harus ilahi. Tujuan pertama bukan diri sendiri, selalu kerajaan sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saya sering berdoa untuk kebangunan rohani anak-anak muda.
di malam-malam seperti itu. Karena saya tahu banyak anak dugem saat waktu-waktu itu. Saya juga pada malam-malam hari seperti itu, saya bukan pergi ke night club. Saya pergi ke klubnya Tuhan, ke hadiratnya, langsung beritahu sama Tuhan, anak-anak muda yang sekarang sedang keliaran di luar sana. Saya minta sama Tuhan generasi saya dimenangkan, generasi juga yang lebih muda untuk diperhatikan. Ketika saya berdoa seperti itu, kebangunan rohani pun terjadi. Kami mengalami dalam gereja kami, gereja yang saya gembalakan juga. Banyak sekali anak-anak muda diselamatkan. Oh, dari mahasiswa lama, mahasiswa baru, mereka yang baru lulus, mereka yang masih SMP, SMA, masih di dalam studinya. Saya berdoa agar mereka dimenangkan dan kami melihat jawaban-jawaban itu. Tentunya bukan saya seorang diri yang berdoa. Banyak sekarang yang mengikuti tapak kaki saya. Mereka ikut jejak kaki Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Banyak kebangunan rohani terjadi, benar. Roh Kudus bekerja. Saya nggak bisa ceritain satu persatu. Mulianya kesaksian hidup yang diubah itu. This little boy could not hear before and could not speak, ပြီးတော့လမ်းလည်းကောင်းကောင်းမလျှောက်တတ်ပါဘူး could not walk properly. ဒါပေမဲ့ဒီကိုရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာ But when he arrived here, he was being prayed ဆရာခင် for, ကလုံးဝကိုကျမ်းမာခြင်း and ပေး God ဖြစ်ပါတယ် totally healed him. Come on, hallelujah! Hallelujah. Walk to me. လမ်းလျှောက်ခြင်းလား Catch me. Ask him to catch me. Right? Up. Hallelujah! Listen. Give a microphone to him. You said he was deaf? Yeah? Okay. Ask him to imitate me. Ha 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 ha. God is good. He makes all things well. Maybe not far enough. Come on. He. Oh, you cannot see me. Who. Come on, everybody. Ha, ha, ha. Hallelujah. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For Jesus. You do miracles so great. There is no one else like you. Hallelujah. For you are great. You do miracles so great. There is no 这个宝宝现在是8个月， Pastor, this baby is now 8 months old. 在3个月前的时候，他抽筋了2次。 Now 3 months ago, he had twice of epilepsy. 然后医生检验他是脑积水， Now the diagnosis is the brain has got some water retention. 父母亲就开始禁食为着宝宝祷告。 So the parents started praying and fasting for the boy. 然后医生说要开刀， Now doctor said that he has to have a surgery. 父母相信神会医治这宝宝， Now the parents believe that God will heal him. 所以昨天晚上这宝宝有来，今天晚上他有来。 So yesterday he was here and today he's here again. 然后他们相信这宝宝将会得到医治。 They believe that this baby is being healed. 刚才医生检验过后说，医生说这个宝宝已经完全的痊愈。 So the Hallelujah. doctor has just diagnosed that he is completely healed. Hallelujah. Hallelujah. Little ones. Tuh, dia kan saya shout. To him belong. They are weak, but he is 小孩 strong. 是属于主的， Yes, Jesus loves 耶 me. 稣爱你。 Yes, 耶稣爱我。 Jesus loves me. 来。Yes, Jesus loves me. The Bible. 你看 Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes.
Please give the best shout for Jesus. 好不好？大声的呼喊，喝彩！ Amen. Mama, thank you, Lord. 谢主， Bless this family and may them love you until the day, the last day of their lives. 赐福这个家庭，让他们呢永永远远的爱你。 Thank you, Father. 感谢天 Let's 父， clap our hands to 再次 Jesus. 的拍掌，把一切的荣耀。 Pemirsa, saya ingin sekali berdoa untuk kebangunan rohani di komunitas Anda. Maukah Anda dipakai Tuhan? Anda bisa minta, Tuhan akan urapi. Mari kita berdoa tanpa kompetisi. Justru kalau sekarang di sekeliling Anda tidak mendukung Anda menyaksikan program ini, tetaplah berdoa. Jangan matikan televisi Anda. Tetap bersama dengan saya. Doa Anda akan semakin sungguh dan berarti. Dan kalau Anda sakit juga di tubuh Anda, ada mengidap sebuah keluhan apapun itu, seserius apapun, sekecil apapun, minta sama Tuhan sekarang juga, Tuhan sembuhkan. Mari kita sama-sama berdoa, ulurkan tangan ke depan. Dan justru ketika doa susah, doa semakin berharga. Anda akan mengalami mujizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dengar setiap pemirsa kami. Kau dengar doa kami. Kau ada di sini, di antara kami, di atas kami, bersama kami. Tuhan, Kau tidak menjawab doa saja. Engkau hadir bagi kami. Di dalam nama Yesus bagi setiap pemirsa, Tuhan hadir. Urapi setiap orang yang rindu menjadi pembawa kebangunan rohani. Setiap orang yang rindu dipakai Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus sekarang, terimalah kuasa itu. Seperti 120 murid-muridnya ketika di loteng atas menerima lidah-lidah api saat Pentakosta, terima juga saat ini berkat Tuhan yang sama. Terima kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Oh, saya tahu di hati saya, roh saya pun bersaksi bahwa banyak di antara Anda menerima urapan baru, menerima sesuatu begitu nyatanya, bahkan sebagian di antara Anda sekarang tak sanggup berdiri karena kuasa Tuhan melingkupi. Ada banyak yang seperti seolah-olah rebah karena kuasa Roh Allah. Itu bukan saya, itu Roh Kudus hadir di sana untuk Anda. Terima kasih Tuhan. Segala penyakit aku tengging dalam nama Yesus. Pergi dari tubuh itu. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku patahkan kuasa-Mu. Sekarang juga kuasa kesembuhan mulai mengalir bak air sungai. Mengalir setiap kehidupan dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Karena Tuhan baik dan apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Tetap berdoa ya. Jangan putus asa. Sekarang juga Anda sudah mengerti rahasia kuasa doa itu, doa tanpa kompetisi, tanpa saingan. Sekarang terlebih sungguh-sungguh lagi, Anda harus berdoa setiap hari. Saya akan mendoakan Anda juga sampai episode berikutnya. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. God bless you.